Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini merupakan kesempatan yang kesekian kali kita bermuajahah dengan izin Allah. Kita akan bahas tentang apa saja hal-hal yang membatalkan puasa kita. Pembahasan ini mungkin bukan hal yang baru, ya, bahkan sejak awal kita belajar tentang saum, materi ini sering diulang-ulang oleh guru-guru kita. Namun bukan hal yang salah jika kita menghangatkan, menyegarkan kembali ingatan kita dalam rangka untuk mengetahui dan tentu menghindarinya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil dari keterangan Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah di dalam kitab Fiqhus Sunnah. Ya, khususnya di dalam bab ma yubtilus siyam. Ya, apa saja yang membuat puasa itu menjadi batal, ya, atau teranulir. Beliau mengatakan ma yubtilus siyam qisman. Apa-apa yang membatalkan puasa itu ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama, ma yubtiluhu wa yujibul qada, yaitu sesuatu yang membuat batal sekaligus dia wajib qada. Ya, dia batal wajib qada. Yang kedua, wa ma yubtiluhu wa yujibul qada wal kafarah, yaitu orang yang batal puasanya dia bukan hanya qada tapi juga wajib membayar kafarat, ya, membayar tebusannya. Kemudian kata beliau, wa amma ma yubtiluhu, apa-apa yang membuat seseorang batal, wa yujibul qada, dan wajib qada adalah fahuwa ma ya'ti, berikut ini. Yang pertama dan kedua langsung digabungkan oleh Syekh Sayyid Sabiq, al-aklu wasyurbu amadan, yaitu makan dan minum sengaja. Ya, hal ini sudah sama-sama kita ketahui, ya, karena pada prinsipnya puasa itu al-imsak anil muftirat, menahan diri dari yang bikin batal, dan yang paling utama sering disebutkan para ulama adalah makan dan minum. Ya, kemudian fa in akala aw syariba nasiyan, namun jika ada seseorang yang makan minumnya karena lupa, ya, dia lupa, dia tidak sadar, au makrohan, atau dipaksa untuk makan dan minum, ya, bukan terpaksa sendiri tapi dipaksa oleh orang lain untuk melakukan itu, fala qadha alaih, maka tidak ada qadha bagi dia, alias puasanya tetap lanjut, ya, wala kafarah, dan juga tidak ada kafarat. Kenapa? Karena hakikatnya ketika ada orang lupa seperti itu, ya, Allah sendiri memaafkannya. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa dan kami tidak sengaja. Ya, kesalahan yang tidak sengaja atau lupa, ya, dimaafkan. Juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim, orang yang lupa padahal dia sedang berpuasa, ya, fa'akala aw syariba, kemudian dia makan dan minum, ya, lagi puasa lupa dia makan dan minum, falyutimma shaumah, hendaknya puasanya dilanjutkan, ya, puasanya disempurnakan. Fa innama at'amahullah wa saqah, karena hakikatnya Allah lah yang memberikannya makan dan memberikannya minum. Ya, rawahul jamaah, ini hadis diriwayatkan oleh jamaah Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Jadi tegas dalam hadis ini bahwasanya orang yang makan dan minum lupa tidak sengaja itu tidak membatalkan. Yang kita bahas adalah yang memang dia menyengaja untuk melakukannya. Wa qala Tirmidzi wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini, ya, tentang orang puasa lupa makan minum tadi, ya, dijadikan dalil, diamalkan oleh mayoritas ulama kita. Wabihi yakul, inilah yang ditegaskan oleh
Sufyan Ats-Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahawai. Kemudian jamaah sekalian, jenis yang kedua atau sebab yang kedua yang membuat seseorang itu dikatakan batal, atau mungkin lebih tepatnya yang ketiga, ya, karena yang pertama tadi makan, yang kedua minum, yang ketiga adalah al-qai'u amadan, muntah secara sengaja. Sengaja dia muntah misalnya dengan cara ditarik amandalnya atau dicolek, ya, supaya muncul muntahnya. Maka yang seperti ini tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang batalnya. Ya, berbeda dengan jika muntahnya terdorong sendiri karena rasa mual. Ya, bukan keinginannya, dia tidak kuat menahan lalu dia muntah, maka ini enggak termasuk yang membuatnya batal. Ya, fa in ghalabahul qai'u fala qada'a alaihi wala kafarah. Ya, jika seseorang yang terdorong oleh muntah, maka tidak ada qada baginya, maksudnya tidak batal, dan juga tidak ada kafarat baginya. Ya, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah bersabda, man dzara'ahu al-qai'u, orang yang terdesak, yang terdorong oleh muntah, falaisa alaihi qada'a, maka tidaklah wajib bagi dia, ya, tidak ada kewajiban untuk mengqadanya. Waman istaqa'a amadan falyaqdi. Tetapi kalau ada orang yang sengaja muntah, ya, menyengaja untuk muntah, maka falyaqdi, hendaknya dia qada. Nah, ini yang batal. Ya, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban wa Daruqutni wal Hakim wa sahahahu. Dan ini hadis disahihkan oleh Imam Hakim rahimahullah. Wal Khattabi, ya, qala Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi berkata, la a'lamu khilafan baina ahli ilmi, bahwasanya aku tidak ketahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Maksudnya untuk masalah muntah tadi, yang disengaja itu batal, kalau enggak sengaja enggak batal. Kata Al-Khattabi, tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Fi anna man dzara'ahu al-qai'u fa innahu la qada' alaih, yaitu tentang orang yang yang muntah, ya, tidak sengaja, maka tidak ada qada baginya, itu tidak ada perselisihan pendapat. Ya, wala fi anna man istaqa'a amidan fa alaihi al-qada. Begitu pula buat orang yang muntahnya sengaja, wajib baginya qada, maka itu pun juga tidak ada perselisihan pendapat. Tapi itu yang ketiga. Adapun yang keempat dan yang kelima, oleh Sayyid Sabiq rahimahullah digabungkan, dijadikan satu. Siapa dia? Yaitu al-haidu wan nifas, ya, yaitu haid dan nifas. Perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, misalnya ketika dia sedang shaum, muncul haidnya menjelang maghrib, ya, atau di siang hari, maka batal. Karena memang haid, ya, kondisi di mana wanita dilarang untuk sholat, untuk puasa, tawaf misalnya. Nifas juga demikian, dia punya hukum yang sama antara nifas dengan haid. Walau fil lahzati al-akhirah, walaupun kejadiannya sesaat sebelum berakhirnya puasa. Walaupun misalnya detik-detik atau menit-menit menjelang azan maghrib muncul haidnya, maka itu batal bagi dia. Atau muncul nifasnya, dia melahirkan, maka itu batal bagi dia. Tetapi si wanita itu nggak usah khawatir, nggak usah takut, bahwasanya jika dia sudah niat kebaikan, namun kebaikan itu teranulir karena uzur, insya Allah dia tetap mendapatkan pahala kebaikan. Man hamma bihasanatin falam ya'malha, orang yang sudah ada hasrat ingin melakukan kebaikan, namun tidak jadi, ya, tidak tuntas dia laksanakan, kutiba lahu bihasanatin kamilatin, tetap, ya, dia mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kemudian jamaah sekalian, ya, qabla ghurubi syams, ya, walaupun kejadiannya sebelum terbenam matahari, yaitu maghrib, wa hadza mimma ajma'al ulama alaih, dan hal ini pun juga disepakati oleh para ulama. Jadi enggak ada khilafiyah tentang masalah jika sedang puasa atau taunya haid atau nifas dia melahirkan, maka ini membatalkan puasanya, tidak ada perselisihan pendapat. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada video yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.